Perbedaan antara investasi di emas secara fisik dengan digital itu apa sih? Nah, ini menjadi pertanyaan dari dulu tentang perbedaan kedua ini apa. Nah, di video ini gue bakal ngasih tahu ke kalian sudut pandang gue soal kedua investasi ini ya. Kira-kira seperti apa? Simak video ini sampai habis. Sebelum masuk lebih dalam, seperti biasa, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Jadi kita akan coba bahas ya sama-sama ya, teman-teman. Soal emas digital dengan emas fisik. Nah, ini menjadi beberapa pertanyaan di orang yang ada di luar sana ya. Ada yang bilang emas fisik bagus, ya emas digital kurang, emas digital bagus, emas fisik kurang. Nah, bagaimana pendapat gue? Oke, perbedaan yang pertama, kalau misalkan kamu investasi di digital, satu, harganya itu bisa lebih murah. Dalam arti apa? Harganya kamu nggak perlu harus sampai beli 1 gram dulu. Jadi kamu di bawah dari 1 gram untuk mencicil sampai 1 gram itu bisa. Jadi kamu bisa dimulai dari 100.000, bisa ada yang mulai dari 10.000. Jadi kamu bisa mulai berinvestasi sampai terkumpul ya 1 gram, 2 gram. Nah, itu bisa gitu. Sedangkan kalau emas fisik, kamu kan harus jumlahnya 1 gram, 2 gram atau 1 gram, 5 gram. Nah, itu kan harus ada ini loh, sampai kamu mampu untuk membeli fisik tersebut ya. Dan itu harganya lebih mahal tentunya. Seperti itu. Jadi keunggulannya adalah harganya lebih terjangkau. Itu yang satu. Kedua, apalagi kalau misalkan emas digital itu dia sebenarnya dari segi keamanan. Keamanannya itu sangat baik guys ya. Karena kalau misalkan di emas digital umumnya ditaruh di clearing berjangka Indonesia. Jadi kalau udah di clearing berjangka Indonesia, dia akan lebih safety. Sedangkan kalau misalkan ditaruh di dalam rumah, kamu misalkan taruh di dalam rumah nih di safety box. Nah, kalau misalkan tiba-tiba ada perampokan atau ada maling, dan itu sering banget terjadi kalau kamu perhatikan ya, ada beberapa kasus seperti itu juga. Bahkan salah satu public figure juga pernah diambil ya emasnya seperti itu. Akhirnya ya udah raib gitu. Jadinya akan lebih riskan seperti itu. Jadi kalau dari keamanan itu ada keunggulan ya untuk emas digital juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya harganya itu bisa dipantau real time lewat HP. Jadi kalau misalkan kita punya emas digital, kamu kan bisa buka HP kamu terus kamu lihat nih, oh harganya berapa. Secara real time naik turunnya pun juga ketahuan gitu. Jadi kamu juga bisa melakukan aktivitas jual beli secara langsung tanpa kamu harus mungkin membawa ke toko atau apa ya, atau mungkin ke tempat antamnya atau seperti apa untuk menjual. Seperti itu jadi ada keunggulan juga dari segi tersebut. Lalu kita lihat apalagi bisa sebagai penjamin juga. Jadi kalau misalkan kamu mau ngutang, itu emas umumnya bisa dijadikan sebagai penjamin. Cuman biasanya tuh setahu gua emas fisik. Ternyata setelah gua riset juga emas digital juga bisa guys, seperti itu. Lalu keunggulan selanjutnya adalah ya kalau misalkan kamu punya emas digital, suatu hari nanti kamu mau ngerubah ke emas fisik, itu bisa guys ya. Jadi dari emas digital menjadi emas fisik. Jadi katakan kamu udah invest secara rutin sampai kamu nyentuh 1 gram, 5 gram, 10 gram. Nah nanti kalau kamu mau cairin itu bisa. Jadi maksudnya dibentukin fisik ya. Tentunya akan ada biaya untuk pembuatan fisik. Tapi jatuh-jatuhnya sebenarnya sama-sama aja sih kayak lu beli emas fisik sebenarnya. Nah, ini kan ada orang yang bilang katanya, oh beli emas digital tuh lebih murah dibandingkan emas fisik. Iya, karena kan dia digital, nggak berbentuk fisik. Tapi ketika dia dirubah fisik, ya more or less sama, kurang lebih sama. Seperti itu. Jadi, itu adalah beberapa
keunggulan kalau misalkan itu kita invest di emas digital. Jadi sebenarnya keunggulannya itu ya banyak. Lalu kita bahas dari emas yang fisik. Kalau emas fisik ini keunggulannya apa sih? Satu, ya, dia tahan inflasi. Sebenarnya kalau misalkan emas secara general itu juga memang tahan inflasi ya. Jadi kalau misalkan keadaan ekonomi sedang naik sekali ya, sampai akhirnya tuh harga-harga pada naik semua ya, itu pun biasanya emas akan performance-nya lebih bagus daripada rata-rata. Nah, kalaupun misalkan inflasi di bawah dari rata-rata, itu terkadang juga performance-nya bagus, guys, ya. Jadi kalau misalkan harga rata-ratanya itu dia turun ya, inflasinya ngedrop banget, itu terkadang emas tetap masih bagus juga gitu. Jadi emas itu bagusnya ya seperti itu, dia itu kebal inflasi seperti itu ya, bisa disebut, mau dibilang kebal sih enggak juga, cuman dalam arti tahan inflasi lah. Itu yang pertama ya tadi. Lalu yang kedua sebenarnya adalah itu bisa diwariskan. Jadi kalau misalkan lu punya anak ya, lu invest nih dalam 20 tahun, 30 tahun ya, lu mau pokoknya supaya anak gue bisa menikmati hasilnya gitu. Nah, nanti ketika lo sudah tiada ya kan, emas tersebut itu bisa diambil anak lo, dan anak lo jual harganya itu udah berlipat-lipat dibandingkan ketika dahulu lo jual. Jadi sebenarnya itu bisa buat diwariskan juga. Itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga itu adalah prestis. Jadi sebenarnya salah satu objektif ya, atau salah satu tujuan ataupun salah satu yang kita bisa dapat ketika kita investasi di emas fisik itu adalah prestis. Jadi lu misalkan bisa kasih unjuk temen lu atau siapa gitu, gue punya nih emas fisik nih segede gini atau sebesar ini, seberat ini, kan itu jadi sebuah prestis juga. Jadi itu ada manfaatnya dari segi prestisitas. Lalu juga bisa digunakan sebagai penjamin utang, itu juga bisa. Dan memang setahu gue bisa kalau misalkan emas fisik sendiri gitu. Ternyata gue riset emas digital juga kurang lebih sama juga, guys, kayak gitu. Lalu keunggulan terakhirnya adalah tidak kehilangan nilai intrinsiknya. Jadi di saat keadaan ekonomi yang seperti apapun ya, itu tetap aja emas bisa dijual dan harganya tuh masih cukup oke. Makanya banyak orang-orang di dunia ya seperti Ray Dalio dan yang lainnya itu tetap memiliki emas, walaupun orang banyak yang nggak setuju soal emas juga, karena buat menjaga kekayaan mereka. Jadi mereka memang pengen nilainya itu bertambah, tetapi lebih pokoknya itu adalah supaya ya tetap aja gitu. Tetap dalam arti kekayaan mereka tetap ada dengan mengikuti zaman. Karena seperti yang kamu tahu bahwa setiap zaman itu kan inflasi selalu naik, harga-harga selalu naik. Jadi uang kita sekarang bisa tidak berharga di kedepan hari. Nah, apabila kita menaruh uang di emas ya, atau misalkan kita berinvestasi di emas atau kita nabung emas, maka itu bisa menjaga kekayaan kita juga di kedepan hari. Jadi bisa duit kita ngikutin duit masa depan gitu loh. Seperti itu sih. Itu adalah beberapa keunggulan kalau misalkan kamu mulai berinvestasi di emas digital maupun emas fisik. Dua-duanya buat gua sama-sama bagus, tetapi balik lagi, lo mau nggak untuk mulai berinvestasi dari sekarang? Kalau lo nya nggak mau mulai, ya tetap lo nggak dapat apa-apa. Mau lo emas digital, mau emas fisik, selama lo mulai itu adalah langkah yang terbaik menurut gua. Dua-duanya punya plus dan minus sendiri. Nah, bagaimana menurut kamu? Kamu bisa komen di kolom komen di bawah ini. Bila mana setelah ini kamu merasa ingin mulai berinvestasi atau mulai nabung emas, ya kamu bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini. Ada beberapa aplikasi investasi emas yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti juga. Lalu buat kamu semua yang ingin mengunjungi ya forum investasi gua atau blog gua, sekarang gua udah buat juga di foruminvestasiindonesia.com. Nah, di situ nanti kamu bisa lihat ada beberapa artikel-artikel yang membantu edukasi kamu juga. Yang mana di kedepan hari gua akan juga bikin forum supaya kamu bisa diskusi di sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.